Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar sesuatu yang penting tentang salah satu hukum kehidupan, yaitu hukum tabur tuai. Saya akan menyampaikan satu hal saja pada pelajarannya nanti, tapi pendahuluannya saya akan mengantar saudara untuk mengenal hukum kehidupan dan bagaimana kita membedakan hukum tabur tuai dan hukum karma. Mari kita lihat saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah Allah yang tertib. Tuhan kita itu memiliki hukum di dalam dirinya sendiri yang tidak mungkin disangkal, bahkan oleh Tuhan sendiri. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kalau kita tidak setia, Tuhan itu tetap setia, sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Dari teks ini kita mendapatkan suatu rule, suatu hukum kehidupan di mana Allah sendiri adalah Allah yang tertib, yang bertindak berdasarkan hukum-hukum dalam dirinya sendiri, dan God is law. Tuhan itu adalah hukumnya. Nah saudaraku, dalam hal ini Tuhan mau kita mengerti ada hukum-hukum kehidupan yang berlaku atas setiap kita manusia. Salah satu hukum itu adalah hukum tabur tuai, atau yang kita kenal dengan hukum sebab akibat, tapi versi Alkitab, hukum tabur tuai. Apa sih hukum tabur tuai itu? Secara sederhana, hukum tabur tuai adalah hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu mempunyai akibat. Segala yang kita perbuat itu adalah sebabnya, dan nanti hasilnya, the result is akibatnya, saudara. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Sesimpel itulah hukum tabur tuai itu. Nanti lalu kita bertanya, apa bedanya dengan hukum karma? Nah, sebelum ke situ, mari kita baca teks firman Tuhan. Sebuah ayat yang saya kira sangat terkenal kalau kita bicara hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7-8, mari kita semua baca 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah saudaraku, nanti saya akan jelaskan sedikit ayat ini. Mari kita lihat dulu apa bedanya hukum tabur tuai dalam Alkitab dan hukum karma dalam kepercayaan agama yang lain, misalnya seperti Hindu ataupun Buddha, ataupun beberapa agama yang percaya siklus reinkarnasi. Nah saudaraku, yang pertama, mari kita lihat secara sumber dan konteks teologis. Bedanya hukum tabur tuai dalam Alkitab dan hukum karma itu apa? Hukum tabur tuai itu berasal dari ajaran Alkitab, yang khususnya dijelaskan dalam Galatia 6 ayat 7-8 tadi. Ini merupakan pemahaman Kristen tentang tanggung jawab moral dan hubungan kita dengan Allah. Jadi, hukum tabur tuai dalam Alkitab bicara tanggung jawab moral dan hubungan kita manusia dengan Allah. Sementara hukum karma itu berasal dari tradisi agama-agama yang percaya pada sistem atau siklus reinkarnasi. Jadi kita nggak mengenal yang namanya hukum karma di dalam Alkitab. Yang kita kenal hukum tabur tuai. Kenapa bedanya karma dan tabur tuai? Sama-sama sebab akibat, yes. Tetapi bedanya hukum tabur tuai itu tidak berdasarkan reinkarnasi atau tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi. Sementara hukum karma itu berhubungan dengan siklus reinkarnasi. Jadi hukum tabur tuai berdasarkan Alkitab, hukum karma berasal dari kepercayaan agama-agama yang percaya siklus reinkarnasi. Itu yang pertama. Yang kedua, secara konsep waktu dan kehidupan. Hukum tabur tuai itu berfokus pada kehidupan saat ini dan yang akan datang. Dalam konteks kekristenan tanpa konsep reinkarnasi. Sementara hukum karma itu melibatkan siklus kelahiran kembali, yaitu reinkarnasi itu, di mana perbuatan dalam satu kehidupan mempengaruhi kehidupan berikutnya. Tapi dalam proses reinkarnasi. Nah, lebih jelas lagi, hukum tabur tuai itu mempertimbangkan tindakan selama kita hidup di bumi ini saja. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia hidup hanya sekali di bumi ini, lalu dia mati dan dihakimi. Jadi nggak ada reinkarnasi di bumi ini lagi, nggak ada. Misalnya kita mati, terus nanti kita terlahir dalam kehidupan berikutnya jadi seorang pejabat misalnya. Lalu miskin, dulu miskin, lalu lahir jadi pejabat. Kan kayak gitu di film-film sekarang kan.
Film-film China, film Korea kan ada yang kayak gitu tuh. Nah, itu tidak ada di dalam Alkitab. Karena hukum tabur tuai itu kamu berbuat di hidup saat ini, kamu akan tuai nanti di hidup saat ini maupun di kekekalan. Tidak ada siklus reinkarnasi. Sedangkan hukum karma itu mempengaruhi siklus samsara dalam kepercayaan agama-agama yang percaya reinkarnasi. Siklus samsara itu bicara waktu kamu berbuat jahat, kamu akan masuk reinkarnasi, kelahiran kembali atau dilahirkan kembali di kehidupan berikutnya jadi tingkat yang lebih rendah. Tapi kalau kamu berbuat baik saat ini, nanti di kehidupan berikutnya kamu akan terlahir kembali dengan tingkat kehidupan yang lebih baik dan lebih tinggi. Jadi itulah yang disebut dengan hukum karma. Dia berhubungan dengan siklus samsara, dengan reinkarnasi jadi apa di kehidupan berikutnya. Kalau di Alkitab kamu mati di bumi ini, ya, kamu nanti masuk ke kekekalan, ada dua saja, kehinaan kekal atau kehidupan yang kekal. Nanti setelah itu tidak ada lagi. Itu terus selamanya kekal, saudaraku. Sementara kalau reinkarnasi di kehidupan berikutnya nanti dia mati lagi, jadi orang lain lagi, terus dia mati lagi di kehidupan yang berikutnya itu, mati, bangkit lagi atau terlahir kembali lagi di kehidupan berikutnya lagi. Itu reinkarnasi. Di kekristenan tidak. Makanya Alkitab tegaskan manusia hanya hidup di bumi sekali, mati lalu dihakimi. Kalau ada yang mati Pak bangkit lagi, nanti dia mati lagi, terus dia mendapat penghakiman Tuhan. Nggak ada siklus reinkarnasi. Dia bangkit, misalnya orang sakit, tiba-tiba dia mati, didoakan bangkit tuh. Itu masih di kehidupan saat ini, nggak di kehidupan berikutnya. Jadi bukan reinkarnasi. Nah itu yang Alkitab maksud. Manusia hidup sekali di bumi ini, mati masuk pada penghakiman Tuhan. Nggak ada konsep reinkarnasi. Itu bedanya hukum tabur tuai dengan karma. Yang ketiga, nah ini dia, yang lebih spesifik membedakan, peran kasih karunia. Jadi di dalam hukum tabur tuai ada yang namanya juga hukum kasih karunia. Dalam hukum tabur tuai ada peran penting kasih karunia. Dalam hal ini pengampunan dan penebusan melalui Yesus Kristus dapat memutus, kita pakai tanda kutip di situ, harusnya siklus negatif dari perbuatan buruk. Apa yang kau tabur kau tuai, benar. Tetapi kalau kita mendapat kasih karunia Tuhan, maka kita mendapat pengampunan. Sehingga apa yang kita tabur dulu, misalnya kejahatan, dosa kita, harusnya kita menuai kebinasaan, tapi kita tidak menuai kebinasaan karena ada yang namanya grace of God. Ada yang namanya kasih karunia Tuhan. Ada yang namanya pengampunan. Ada yang namanya penebusan. Nah, di hukum karma tidak ada seperti itu. Hukum karma lebih deterministik. Deterministik itu lebih kepada ditakdirkan. Gitu. Lebih kepada kalau kamu sudah jahat, memang kamu akan ditentukan seperti itu. Lebih bersifat penentuan, penakdiran dalam pengertian tidak akan ada pengampunan. Di mana setiap tindakan harus memiliki konsekuensi yang setara tanpa konsep pengampunan dan kasih. Lebih jelas lagi begini. Dalam hukum karma tidak ada konsep pengampunan sehingga tidak terelakkan dan tidak dapat dihindari konsekuensi itu. Sementara dalam hukum tabur tuai bisa dihindari konsekuensinya dengan pengampunan. Itu sebabnya teks Alkitab, nih saya langsung masuk lagi jelaskan Alkitabnya. Itu sebabnya teks Alkitab ngomong jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya apa? Dipermainkan. Karena ada yang namanya grace of God, pengampunan Tuhan. Karena itu bisa memutus siklus atau memutus konsekuensi akibat dari perbuatan kita. Hukum tabur tuai sebab akibat. Apa yang kau lakukan kau tuai. Apa yang kau tabur, kau tuai. Tapi apa yang kau tabur itu, tabur kejahatan di masa lalu kamu bertobat, kau tidak akan tuai hasil kejahatan itu dalam arti kebinasaannya. Tuhan akan mengampuni kamu berdasarkan kasih karunia. Itu pengampunan. Makanya pengampunan Tuhan tidak boleh dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu dituainya. Artinya kalau kamu mempermainkan Tuhan, maka kamu sedang menabur, mempermainkan pencipta langit dan bumi ini, dan kau akan menuai kebinasaan kekal. Makanya jangan sesat pikiranmu. Bisa paham saudaraku? Nah, jadi dalam hukum karma nggak ada konsep pengampunan, tetapi di dalam hukum tabur tuai ada konsep pengampunan. Dalam hukum tabur tuai, manusia yang berdosa seharusnya mengalami kebinasaan, tapi Kristus menggantikannya. Hukum karma tidak mengenal konsep seperti itu, tidak mengenal konsep penebus. Itu sebabnya juga perbedaannya ada pada tujuan akhir. Hukum tabur tuai bertujuan untuk membentuk karakter seperti Kristus dan membangun kehidupan dengan Allah. Makanya waktu bicara tabur tuai jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu berelasi dengan Allah, saudaraku. Sementara hukum karma itu nggak ada hubungannya dengan Allah. Nggak ada hubungannya dengan Brahma, Wisnu, dan Siwa, nggak ada. Dia hanya berhubungan dengan siklus samsara itu. Itu hukum karma. Tapi kalau hukum tabur tuai, apa yang kau buat berkaitan dengan relasimu dengan Allah. Jadi, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hukum karma bertujuan untuk mencapai moksa, pembebasan dari siklus reinkarnasi. Pada titik yang tertinggi, kalau kamu terus berbuat baik, terlahir kembali terus dengan cara yang baik, dengan tingkat yang lebih tinggi, pada satu titik tertentu kamu akan mencapai yang namanya moksa. Itu dalam kepercayaan agama-agama yang percaya reinkarnasi, saudara. Itulah hukum karma, saudaraku, yang berbeda dengan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai bertujuan membentuk karakter kita seperti Kristus. Karena itu berelasi berkaitan dengan Allah. Yang kelima, hukum tabur tuai dengan karma berbeda dari sifat konsekuensinya. Dalam hukum tabur tuai, konsekuensi bisa bersifat mendidik dan transformatif. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Nah, Tuhan kasih tuaian itu, misalnya kau berbuat jahat, Tuhan kasih tuaian hukumannya itu bersifat mendidik dan transformatif dengan tujuan pertumbuhan spiritual. Dalam hukum karma, konsekuensinya itu lebih bersifat mekanis dan matematis sebagai bentuk keseimbangan universal. Artinya apa? Mekanis matematis itu maksudnya gini, otomatis dan sesuai hitung-hitungannya. Kau buat jahat, di kehidupan berikutnya jadi tingkat yang lebih rendah, sehingga terjadi keseimbangan. Yang buat baik di kehidupan berikutnya akan lahir dengan tingkat yang lebih tinggi. Jadi ada keseimbangan. Itu hukum karma. Nah, di kekristenan tidak seperti itu. Hukumannya itu bersifat mendidik dan transformatif. Sampai pada titik tertentu keras kepala diantar kepada kebinasaan kekal. Nah, hukum karma adalah hukum keseimbangan. Sedangkan hukum tabur tuai adalah hukum keadilan. Ini bedanya, saudaraku ya. Hukum karma disebut keseimbangan karena tidak ada pengadilan akhir. Nah, kok keseimbangan, Pak? Bukankah adil juga? Yang jahat benar juga sih. Tetapi yang disebut hukum keseimbangan karena dia tidak bicara tentang pengadilan akhir. Dia bicara tentang keseimbangan saja. Jahat maka terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih rendah. Baik terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih tinggi. Itu karma. Tabur tuai enggak gitu. Tabur tuai itu bicara keadilan Allah. Dan itu sebabnya ada pengadilan terakhir. Apa yang dibuat orang itu dituainya. Itu bicara bukan keseimbangan, tapi bicara pengadilan terakhir untuk setiap perbuatan jahat. Nah, jadi tidak ada kelahiran untuk tingkat yang lebih rendah di dalam sistem hukum tabur tuai. Tapi di dalam sistem hukum karma ada seperti itu, karena dia bicara keseimbangan. Dalam hukum karma, perbuatan jahat tidak mempengaruhi hubungan manusia dengan realitas tertinggi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini penting nih. Jadi dalam hukum karma, perbuatan jahat manusia tidak mempengaruhi hubungan manusia dengan realitas tertinggi. Dalam hal ini, misalnya Brahma, Dewa, atau Buddha, atau kepercayaan-kepercayaan yang percaya reinkarnasi. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Yang berhubungan dengan perbuatan jahat manusia itu adalah siklus samsaranya. Kalau kamu baik, lahir dengan kehidupan yang lebih tinggi. Jadi nggak ada urusannya dengan realitas yang tertinggi. Tapi kalau kita ada, kalau kamu berbuat jahat, engkau sedang mendukakan hati Allah. Beda dengan hukum karma. Kau buat jahat tidak mendukakan hati realitas tertinggi, tidak mendukakan hati Allah atau dewanya. Tapi kalau dalam kekristenan, kau berbuat jahat, kau mendukakan hati dalam tanda kutip dewa atau Allah yang kita sembah. Bisa paham maksud saya sini? Itu bedanya, saudara. Hukum tabur tuai dan hukum karma. Jadi dalam hukum tabur tuai, apa yang kita buat mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Makanya jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kamu menabur sesuatu dalam daging, kamu menuai sesuatu yang jahat dari daging itu. Kamu menabur di dalam roh, kamu akan menuai sesuatu yang baik dari roh itu. Dalam hukum karma, jelas bahwa tidak ada kaitan dengan realitas tertinggi. Yang ada adalah kaitan dengan siklus samsaranya. Nah, mari kita pelajari satu poin saja, saudaraku, secara cepat, singkat. Apa yang bisa kita pelajari dari hukum tabur tuai? Nanti minggu depan saya akan sambung khotbah ini. Hari ini satu saja. Yang pertama, Tuhan set up hidup kita berdasarkan hukum tabur tuai. Kita sering mendengar ini, kita mungkin sudah tahu, tapi kita nggak meresapi bahwa Tuhan sudah set up hidup kita
Tuhan sudah setting, Tuhan sudah setel hidup kita berdasarkan hukum tabur tuai. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari prinsip atau hukum atau rule ini, saudara. Setiap orang akan menabur, akan menuai apa yang sudah ditaburnya. Mari kita baca kembali Galatia 6 ayat 7-8. 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kalau kita memahami prinsip tabur tuai ini, maka kita akan mengerti perlunya hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab kita ini manusia berdosa. Kemarin pulang dari Jakarta ibadah youth sektor, ibadah Natal Pemuda Daerah, kami dapat supir Grab yang bertanya tentang iman Kristen. Nah, menarik ya. Sempatan saya beritakan Injil di situ. Nah, akhirnya bertanya-tanya, saudara. Dia tanya kenapa Tuhan harus datang jadi manusia. Saya terangkan. Karena manusia ini tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita manusia berdosa. Kita tidak lahir dengan seperti kertas putih seperti dalam kepercayaan Bapak, saya bilang begitu. Manusia, anak-anak itu tanpa diajarin nakal, dia sudah bisa nakal sendiri. Tanpa diajarin bohong, dia bisa bohong sendiri. Itu yang namanya sinful nature. Tahu yang baik tapi tidak melakukannya sudah dosa, itu Alkitab bilang. Tahu yang baik nggak melakukannya udah dosa. Jadi bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Terus dia tanya kenapa Allah harus jadi manusia? Karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sosok yang menjadi juru selamat harus yang tidak berdosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, makanya Allah jadi manusia. Untuk memenuhi hukum tabur tuai itu, saudara. Dan hukum kasih karunia terpenuhi juga di sini. Karena Allah adil, maka dia harus menghukum. Tapi karena Allah kasih, dia mengampuni. Maka bertemu di dalam pengorbanan. Makanya kalau kita ngerti hukum tabur tuai, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum kasih karunia. Kita butuh pengampunan. Siapa yang menabur dalam daging menuai kebinasaan dari daging. Kita hidup ini, saudaraku ya, tiap hari ada saja dosanya. Sekecil secuil apapun ada aja dosanya. Makanya kalau nggak ada grace of God, nggak ada pengampunan, nggak ada kasih karunia Tuhan, kita akan menuai kebinasaan. Makanya kita butuh juru selamat. Itu sebabnya Alkitab katakan hanya di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Jadi kemudian sampai di sini saya tegaskan sama dia, Bapak percaya Tuhan Yesus ya, tidak akan nyesal Bapak kalau percaya Tuhan Yesus. Udah kita keluar dari gereja. Oh nanti Pak saya pelajari, saya renungkan lagi. Ini Aweng ada ikut kemarin. Resti, Evangelis Resti. Sempatan saudara beritakan Injil. Kebetulan dia yang buka pembicaraan. Ya saya hantam habis di sini. Jadi nggak apa-apa saudaraku ya. Nah kenapa banyak orang tidak mengerti hal ini? Mereka percaya hukum sebab akibat, percaya hukum tabur tuai, percaya karma, tapi nggak mempercayai kita membutuhkan juru selamat. Padahal kalau kita mengerti hukum sebab akibat, maka tidak ada perbuatan kita, bahkan kalau kita timbang perbuatan jahat dan perbuatan baik kita, maka perbuatan jahat yang lebih banyak daripada perbuatan baik. Itu sebabnya kita memerlukan juru selamat, saudara. Nah, makanya nanti kita akan melihat juga nanti di pelajaran berikutnya hukum kasih karunia. Ini baru hukum tabur tuai. Nah, saudaraku, hidup ini bukan soal keberuntungan, tapi soal apa yang kita tanam. Kalau kita tanam kasih, kita akan menuai kasih. Kalau kita tanam kebencian, kita akan menuai konflik. Makanya saya heran kalau ada orang yang suka ceritain jelek orang lain. Dia sedang menanam konflik itu. Dia sedang menanam kebencian dalam diri orang lain. Dan itu akan menyebabkan konflik. Kita nggak mungkin nanam biji mangga dan memanen durian. Coba bisa di next. Lagi musim durian ini saudaraku ya. Nggak bisa si Evi gali tanah gitu ya. Pakai cangkul. Tuhan saya tanam biji mangga. Saya yakin dengan iman akan tumbuh durian. Oh nggak bisa. Sudah ada hukumnya, hukum tabur tuai. Tanam mangga akan tuai mangga. Tanam durian, tuai durian. Jadi apa yang kita investasikan di dalam hubungan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan kehidupan rohani kita, itu akan balik ke kita, saudara. Kalau seorang suami tidak memperhatikan istrinya, wajar saja kalau dia menuai ketidakhormatan dari istrinya. Kalau seorang suami tidak menyayangi istrinya,
tidak merawat istrinya dengan baik, tidak mengasihi istrinya dengan baik, wajar saja kalau dia tidak menuai hormat dari istri. Demikian juga seorang istri kalau tidak menghormati, tidak melayani suaminya dengan baik, wajar saja kalau dia menuai amarah atau didiamkan 1000 bahasa dari suami. Atau wajar saja kalau suaminya tidak memperhatikan. Kalau seorang anak tidak diperhatikan oleh orang tuanya, orang tua tidak memperhatikan anaknya dengan baik, wajar saja kalau dia menuai pemberontakan dari anak-anak. Kalau seorang anak tidak dididik dengan baik sejak kecilnya, wajar saja kalau orang tua menuai konflik dengan. Jadi memang itulah hukum tabur tuai. Semua yang kita investasikan, baik dalam relasi, baik dalam bisnis, baik dalam pekerjaan, dalam usaha kita, itu semua akan balik ke kita. So hati-hati dengan setiap tindakan dan perbuatan kita, saudara. Hukum tabur tuai mengingatkan kita hal ini. Saudaraku, hidup itu seperti ladang. Setiap tindakan, kata-kata, dan keputusan yang kita buat adalah benih yang kita tabur. Saudara bayangin, saudara seorang petani, karena Rasul Paulus kan juga pakai analogi petani kan. Kita tuai setiap tindakan, setiap omongan kita, setiap pembicaraan, setiap keputusan kita, itu benih yang kita tabur. Kalau kita sudah tabur benih keputusan yang salah, kita akan tuai benih keputusan yang salah itu, saudara. Kita akan tuai hasil keputusan yang salah. Kalau kita tabur kebaikan, kita tuai berkat. Kalau kita tabur kebencian, jangan heran kalau hidup kita jadi chaos. Hidup kita jadi rusuh, jadi rese sendiri, jadi kelabakan sendiri karena memang hidup kita tabur kebencian. Kita tabur amarah, kita tabur kepahitan. Jadi mari kita menabur kebaikan, menabur kemurahan Tuhan. Hidup itu seperti ladang, saudaraku. So, jangan salahkan hasil panen. Kalau benih yang kita tabur nggak sehat. Jadi kalau kita lihat kehidupan kita saat ini, coba cek apa yang sudah kita tanam di masa yang lalu. Apa yang kita sudah investasikan di masa yang lalu. Maybe kita sedang menuainya saat ini. Atau mungkin kita sedang dalam proses menuainya. Dan ini mengoreksi kita semua. Itu sebabnya, saudaraku, kita juga perlu berhati-hati dengan apa yang kita tabur di ladang hati orang lain. Bukan hanya apa yang kita tabur di ladang hati kita. Kita tuai sendiri hasilnya. Tapi hati-hati juga dengan apa yang kita tabur di ladang hati orang lain. Karena kita nggak tahu kapan itu tumbuh jadi pohon berkat atau kapan itu tumbuh jadi pohon duri. Kalau kita seorang ayah, seorang ibu mendidik anaknya dengan cara yang tidak benar, kita akan menuai nanti di berikutnya. Itu jadi berkat atau jadi duri bagi dia, saudara. Jadi hati-hati kita menabur di ladang hati orang lain. Seorang guru mendidik anak-anak muridnya, dia harus berhati-hati dengan ucapannya, dengan tindakannya. Karena apa yang dia tabur dalam kehidupan orang lain, itu bisa menjadi berkat atau bisa menjadi. Jadi mengenal hukum tabur tuai bukan hanya kita menyadari kita butuh pengampunan, tapi yang kedua, kita harus berhati-hati dalam menabur. Kita harus perhatikan baik-baik benih yang kita tabur. Makanya Galatia 6 ayat 7-8 tadi mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah tentang pilihan dan akibatnya. Setiap tindakan, setiap pikiran dan keputusan kita adalah benih yang kita tanam. Dan benih itu akan menghasilkan tuaiannya sesuai dengan sifat. Jadi semua bilang hati-hati dengan apa yang saya tabur. Kalau Tuhan set up hidup kita berdasarkan hukum tabur tuai, maka tanamlah yang baik. Mungkin dalam usaha kita sedang berusaha dengan dagang kecil-kecilan. Ini sedang menabur, saudara. Kita bekerja jujur, usaha jujur, tabur di dalam doa. Setiap usaha kita mulai dengan doa, bangun pagi mulai dengan doa. Kita menabur terus. Satu kali Tuhan pasti akan membuka jalan untuk kita menuai tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Sama seperti setiap benih punya waktu untuk memanennya. Jagung kurang lebih 3 bulan. Mangga kurang lebih berapa? Ya tahunan, ya kan? Lalu padi kurang lebih 3 bulanan juga. Setiap benih punya waktu untuk menaburnya. Jadi kalau kita sedang menabur benih-benih yang baik saat ini, kita juga harus tahu setiap benih punya waktu untuk menuainya. Amin. Jadi mari kita terus tabur yang baik. Salah satu tabur yang baik untuk investasi kerohanian kita, spiritualitas kita, bangun doa pagi. Amin.
Ayo tanam spiritualitas yang baik, saudara. Mungkin kita belum lihat hasilnya saat ini. Aduh, bangun jam 5, doa pagi gitu ya. Rasanya sepertinya susah, tapi kalau kita terus tanam yang baik, kita akan menuai hasilnya satu kali nanti, saudara. Dengan tanam yang baik, ini menariknya. Karena Tuhan set up hidup kita berdasarkan hukum tabur tuai, maka ketika kita tanam yang baik, tanam yang bersifat rohani, yang bersifat kekal, itu berarti kita sedang mengikuti kehendak Tuhan. Jadi yang ketiga dari hukum tabur tuai, selain kita mengerti kita butuh pengampunan, yang kedua tadi selain kita bisa memahami bahwa kita harus bertindak hati-hati di dalam menanam benih. Dan yang ketiga, karena kita mengetahui hukum tabur tuai, kita jadi memahami inilah kehendak Tuhan. Kalau kita tabur yang baik, berarti kita sedang mengikuti kehendak Tuhan. Karena memang Tuhan set up kita berdasarkan hukum tabur tuai. Saudara dapat sesuatu di sini, amin? Nanti kita sambung pelajaran tentang hukum tabur tuai ini minggu depan.